Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Welly dari BKPI 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul perkembangan peserta didik. Nah, sebelum memasuki materi dari perkembangan peserta didik, ada 4 poin penting yang ada di perkembangan. Yang pertama, pengertian dari perkembangan. Yang kedua, ada bagaimana proses dari perkembangan. Dan yang ketiga, ada faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan. Yang keempat, tugas setiap fase pada perkembangan. Apa sih itu perkembangan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkembangan berarti pembangunan. Selain itu, kata berkembang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti berkembang atau berkembang menjadi besar, luas, dan melimpah, serta berkembang menjadi kepribadian, pemikiran, ilmu pengetahuan, dan sebagainya yang lebih utuh. Adapun pengertian lain dari perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis atau progresif dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik jasmania maupun psikis rohania. Proses perkembangan peserta didik. Secara umum, proses dapat diartikan sebagai serangkaian perubahan yang terjadi dalam perkembangan suatu hal. Arti kata proses dalam perkembangan siswa adalah tahapan-tahapan perubahan yang dialami siswa, baik fisik maupun mental. Secara global, seluruh proses perkembangan individu sampai menjadi dirinya sendiri itu ada 3 tahapan. Yang pertama, tahapan proses konsepsi, pembuahan sel ovum ibu oleh sel-sel sperma ayah. Yang kedua, tahapan proses kelahiran, saat keluarnya bayi dari rahim ibu ke alam dunia bebas. Yang ketiga, tahapan proses perkembangan individu, bayi tersebut menjadi seorang pribadi yang khas. Faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Ada 2 faktor. Yang pertama, faktor-faktor yang berasal dari dalam. Yang pertama, bakat atau pembawaan. Yang kedua, sifat-sifat keturunan. Yang ketiga, dorongan dan insting. Adapun faktor-faktor yang berasal dari luar individu meliputi 1. Makanan, kedua iklim, ketiga kebudayaan atau lingkungan, keempat ekonomi, kelima kedudukan anak dalam keluarganya. Tugas fase perkembangan peserta didik. Tugas perkembangan fase bayi. Yang pertama, belajar berjalan dan belajar mengambil makanan. Yang kedua, belajar mengontrol cara-cara buang air dan belajar mengetahui jenis kelamin. Yang ketiga, belajar berbicara dan pengelolaan stabilitas fisik dan lain-lain. Tugas perkembangan fase anak. Yang pertama, belajar keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan. Yang kedua, belajar berkawan dengan teman sebaya dan belajar melakukan peranan sosial sebagai laki-laki atau wanita. Yang ketiga, pengembangan moral, nilai, dan hati nurani dan memiliki kemerdekaan pribadi. Tugas perkembangan fase remaja. Yang pertama, mampu menjalin hubungan yang lebih matang dengan sebaya dan jenis kelamin lain. Yang kedua, mampu melakukan peran-peran sosial sebagai laki-laki dan wanita dan menerima kondisi jasmaninya dan dapat menggunakan secara efektif. Yang ketiga, memiliki berdiri sendirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya dan lain-lain. Tugas perkembangan fase dewasa muda. Yang pertama, memilih pasangan hidup dan belajar hidup bersama pasangan hidup. Yang kedua, memulai hidup berkeluarga dan memelihara dan mendidik anak. Yang ketiga, mengelola rumah tangga dan memulai kegiatan pekerjaan dan bertanggung jawab sebagai warga masyarakat, warga negara dan menemukan persahabatan dalam kelompok sosial. Tugas perkembangan fase dewasa. Yang pertama, memiliki tanggung jawab sosial dan kenegaraan sebagai orang dewasa dan mengembangkan dan memelihara standar kehidupan ekonomi. Yang kedua, membimbing anak dan remaja agar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia dan lain-lain. Tugas perkembangan fase usia lanjut.
Yang pertama, menyesuaikan diri dengan kondisi fisik dan kesehatan yang semakin menurun, dan menyesuaikan diri dengan situasi pensiun dan penghasilan yang semakin berkurang. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan kematian dari pasangan hidup dan membina hubungan dengan sesama usia lanjut. Yang ketiga, memenuhi kewajiban-kewajiban sosial dan kenegaraan dan memelihara kondisi dan kesehatan dan kesiapan menghadapi kematian. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.